Oke guys, kali ini kita akan membahas update seperti biasa setiap harinya daily update tentang perkembangan IHSG. Kita mulai dulu dari IHSG di mana hari ini IHSG ditutup masih menguat. Bentar saya ganti ke daily dulu. Jadi hari ini IHSG ditutup masih menguat sebesar 0,55%. Closing di 7275. Nah, IHSG sendiri hari ini kenaikannya didorong dari Telkom, BBRI, ASI, dan Inco. Kalau kita lihat dari movernya. Sementara kalau kita lihat sendiri, kalau IHSG ini emang stay bullish ya. Jadi dia selalu reject area bawah sini ya, kurang lebihnya. Cuman sekarang ini dia udah mulai menjauh dari titik garis yang ini, dia udah langsung naik ke atas. Ya sebenarnya kalau saya pribadi sih harapannya normalnya kalau dia ke bawah dulu lah, ngerites garis ini lalu naik ke atas. Sentimen kalau kita lihat secara global inflasi naik jelas di Amerika Serikat, tapi suku bunga Indonesia so far nggak dinaikin, stay aja di 3,5%. Terus juga ada beberapa saham yang emang udah overprice sih, kayak call gitu menurut saya udah overprice. Ya, bentar lagi juga udah Mei kan ada istilah sell on May and go away. Oke, kita akan bahas saham-saham yang udah di request di grup Freedom Cuan Community di Telegram. Jadi buat teman-teman yang mau request bisa komen di kolom komentar, atau kalau misalnya mau lebih cepat dibalesnya bisa gabung ke Telegram kita t.me garis miring Freedom Cuan. Gitu. Yang pertama ada Indi. Jadi ini ada requestan dari member di grup Telegram. Indi merupakan salah satu emiten suplai batubara yang line up bisnisnya juga udah mulai bertambah. Jadi dia ada energi terbarukan juga. Oke, area kuning ini merupakan area demand. Jadi kalau misalnya beli di situ aman. Sekarang itu dia lagi menguji resist. Jadi dia itu punya resist di sekitar 3010. Tadi candlenya kurang bagus ya, jelek ya, shooting star. Jadi di atas ini pasti ada yang jual, tekanan jualnya tinggi, akhirnya nggak kuat. Kalau misalnya mau beli, better untuk sekalian aja breakout buy. Jadi beli kalau misalnya dia udah tembus area 3120 lah. Jadi kalau dia tembus 3120 atau 3010 gitu, bisa cicil untuk buy gitu. Pokoknya kalau dia udah bermain di atas 3000 bisa breakout buy. Karena kalau misalnya besok merah itu agak-agak bingung sih antara masuk atau enggak. Katakanlah dia merah ke sini ya. Nah, dia punya reward itu kan ke atas sini. Tetapi dia punya resiko atau risk itu bisa ke bawah sini. Jadi kan secara risk and ratio itu kan nggak worth it. Jadi better sekalian aja buy on breakout. Tapi so far karena pergerakannya udah naik cukup signifikan ya. Jadi dari area 1000-an ke 3000 udah nyaris 3 kali lipat. Bahkan kalau kita lihat dari sebelumnya dia dari area 900-an kalau dari 2020. Kalau saya sih better untuk hindari dulu aja sih. Oh ya, karena juga kalau berdasarkan pengalaman itu, kalau terjadi perang atau kerusuhan atau bom atau apa, biasanya itu krisisnya itu cuma berlaku 2 bulanan. Nah, kemarin itu kan awal invasi perang itu kan tanggal berapa ya? Pokoknya akhir Februari lah. Nah, berarti kalau udah mulai akhir April, ya harusnya udah selesai sih krisis perbatubaran ini. Dan ya harusnya mulai Mei udah mulai normal lagi, stabil lagi, dan harusnya batubara slowing down ya ke bawah. Next ada ITMG. Tapi kalau misalnya kalian udah punya harga bawah kayak tadi Indi ya, kalau mau hold silahkan aja. Pakai trailing stop biar yang tadinya profit nggak jadi minus atau jadi BB. ITMG so far pergerakannya masih di area sini aja, jadi dia sideways di area atas. Secara jangka pendek pun kalau kita tarik garis dari bawah ke atas, besok
ITMG cukup menarik. Jadi kalau misalnya ITMG bisa ke area sini, nah itu bisa untuk beli. Jadi kalau di area situ dengan target ke 30 ribuan. Jadi ini oke. Di sini ada potensi untuk bikin double bottom. Kalau dari ini ya, dari apa? Dari monthly-nya double bottom bisa targetnya bisa ke atasan ke 40.000 secara jangka panjang. Masih oke sih ITMG. So far secara fundamental yang paling saya suka tuh ITMG. Ada Sido yang baru membagikan dividen beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Dividennya cukup besar ya karena dia dapat profit juga bertambah. Ya biasalah setelah bagi dividen ya kita kenal ada namanya dividen trap gitu. Jadi artinya kalau dividennya 5% ya paling nggak sahamnya turun 5% gitu ya. Di area-area ini karena dia baru bagi dividen ini cukup kurang bagus. Tapi kalau misalnya mau invest di Sido bisa mulai cicil buy kalau dia nah bisa cicil buy kalau misalnya dia nyentuh garis biru ini. Jadi di sekitar ya di bawah 900 lah. Pokoknya ngantri di bawah 900. Harapannya dia ke bawah sini di bawah 900 ya. Ya tawar semurah mungkin kalau bisa 800 pokoknya kisaran 800 sampai 900 harapannya dia nextnya bikin higher high lagi ke 1000-an. Lanjut ada MDKA juga baru bagi MDKA itu habis reg issue. Wait. MDKA Cooper dia gold ya. Hari ini candle-nya bagus banget, dia naik 8,57%. Kalau buat yang udah punya di bawah ya let profit run. Kalau buat yang belum punya boleh kalau misalnya besok dikasih merah. Jadi 5.600 itu bisa cicil beli dengan cut loss-nya di area sini. 5.000 lah. Jadi kalau misalnya dia masih bertahan di atas 5.000 dia masih oke. Jadi harapannya dia nanti akan ngebuat new high lagi. Jadi kan kelihatan ya pergerakannya kan jelas kalau kita gambarin pakai pet. Di sini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Harapannya bikin higher high lagi. Paling nggak ke 6.000. Ada beberapa sekuritas yang menargetkan MDKA bisa ke 7.000 ke 8.000. Tapi ya silakan kalau misalnya kalian suka. Next ada Yellow. Sebenarnya kurang liquid ya kalau Yellow ini. Lumayan third liner. Penggeraknya juga ya sesuka-sukanya. Kalau mau beli ya mungkin ini kalau misalnya mau spekulasi kalau ini bandarnya lagi akum ya monggo silakan. Ya kotak kuning ini kalau kita lihat ini dari 8 Maret dari 8 Maret sampai sekarang distribusi ya. Jadi better dihindari aja. AGRS Bank IBK yang belum ada news dia korporasi sama siapa atau dia investornya siapa. Kalau yang lainnya kan udah mulai ada tuh BBB sama Kulaku, Befik kemarin katanya sama Amarta kalau jadi. Kalau ini kan belum ada. Tapi so far pergerakannya masih downtrend parah jadi dihindarin aja. Buka menarik ya, walaupun hari ini ditutup minus lumayan dalam. Saya kenapa kalau setiap ngetik buka tuh jadi book gitu. Jadinya yang BUKK. Masih stay on track, dia ngebuat inverted head and shoulder, potensinya kayak gitu, belum confirm ya karena dia belum break neckline-nya.
Kurang lebih proyeksi saya kayak gini. Jadi proyeksi pertama itu dia bikin inverted head and shoulder. Jadi selama dia masih berada di atas 314, pokoknya di atas 310 lah. Ini berarti dia masih di shouldernya. Begitu nanti dia break ke atas, dia akan lanjutin kenaikan mungkin ke area sini ke 500-an. Lalu habis itu dia koreksi ke bawah dan dia membuat inverted and shoulder yang lebih besar lagi dengan target yang lebih besar lagi. Mungkin bisa ke harga IPO-nya dulu ke 800-an, 700-an gitu mungkin bisa dari buka. Jadi kuncinya itu di 310. Kalau misalnya closing di bawah 300 ya goodbye lah. Ada potensi dia bikin YOLO lagi. Next, BRMS. Harusnya BRMS sudah agak-agak kurang menarik ya karena kan udah naik dari harga 70-an kemarin waktu reissue di 70. Ya betul candlenya sangat-sangat jelek. Kenceng banget nih Marubozunya. Kalau misalnya belum punya, tungguin aja di area 200-an gitu ya. Jadi kurang lebih di 200 sini bisa beli. Tapi hati-hati kalau dia closing di bawah 200 berarti trend uptrendnya ya bisa patah. Jadi kan so far kan pergerakannya kan terjaga di sini ya. Nah, sinilah kurang lebih. Kalau kita pakai akselerasi, tren yang kedua di sini. Nah, jadi kalau dia masih di atas garis yang pertama good, kalaupun turun ke bawah ya masih good, tapi kalau yang kedua ini dia break, katakanlah nih yang warna hitam ini dia break ya wassalam. Jadi dihindari aja. Ada Hope. Hope ini sebenarnya saya kurang tertarik ya, nggak pernah trading juga di Hope karena pergerakannya nggak jelas, makernya nggak jelas, naiknya sesuka hatinya, turunnya sesuka hatinya. Ya kalau beli saham ginian pakai uang lucu-lucu aja lah. Jadi ya hari ini siapa sih yang beli? YP sebanyak itu ya kalian lihat aja lah YP hari ini average-nya 162. Ya kalau besok dikasih merah deket-deket 162 mau buy silakan. Doit. Doit hari ini distribusi cukup parah ya. Beberapa saham call emang hari ini lagi kurang bagus. Target 670 kemarin itu high-nya di 650 berarti targetnya udah nyaris sedikit lagi. Jadi secara risk and reward jelek. Karena kalau misalnya besok nih kita mau beli gitu. Harapannya wah targetnya kan 670 berarti kan dia ke sini cuma dapat berapa doang, nggak terlalu banyak. Sementara dia punya risk gede banget kan ke bawah. Lebih gede resikonya daripada rewardnya jadi skip. Jadi gitu aja pembahasan kali ini buat teman-teman yang belum sempat kejawab, sorry banget. Bisa gabung langsung di Telegram, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan see you in next video. Bye-bye.